Berjumpa lagi dalam Wakil Rakyat Bicara Sawit bersama saya Putri Juniawan. Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Dan sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, industri kelapa sawit telah menyediakan lapangan pekerjaan sebesar 16 juta tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Menurut Badan Pusat Statistik, mencatat luas perkebunan kelapa sawit Indonesia mencapai 14,99 juta hektar pada tahun 2022. Tentunya hal ini meningkat 2,49% karena sebelumnya 14,62 juta hektar. Baik, saat ini kami akan mengundang salah seorang narasumber yang akan bergabung dengan kami secara langsung dari Riau, yaitu Ketua Aspekpir Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat. Dan sudah bersama saya Bapak Setiono. Halo Bapak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Setiono, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Kak Putri. Langsung. Sehat. Baik, Pak Setiono, kondisi SDM perkebunan kelapa sawit Indonesia masih sangat memprihatinkan. Apa yang ingin Anda sarankan kepada pemerintah melihat hal ini, Pak? Baik, jadi kita selalu disampaikan masalah SDM tentang kelapa sawit karena dilihat dari produktivitas kelapa sawit ya. Jadi memang kelapa sawit ini ada dua grup, bahasanya dua jalur ya. Ada jalur kemitraan yaitu Aspekpir ya, ada jalur swadaya. Nah, kalau jalur Aspekpir sendiri ya sudah alhamdulillah karena didampingi SDM sama perusahaan. Ya ini yang masalah adalah jalur swadaya ya, swadaya, karena di situ produktivitasnya sangat rendah karena cara tanam, ilmu-ilmu yang diterapkan itu adalah tidak ada dia dapat, akhirnya perlu adalah SDM ini perlu dibangun oleh pemerintah supaya petani kelapa sawit ini bisa SDM-nya bertambah akan bertujuan mencapai kualitas produksi yang meningkat. Baik, Pak Setiono, ancaman regenerasi yang sulit terjadi bagi petani kelapa sawit nih Pak, sudah mulai terasa. Apa sih sebaiknya yang dilakukan pemerintah untuk menyiapkan SDM pekebun kelapa sawit di kedepannya seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Ini betul ya dirasakan baik di perusahaan maupun di petani. Karena begini, orang tua petani kelapa sawit ini, anak-anaknya itu justru sudah sekolahnya tinggi-tinggi ya, nggak ada lagi yang balik ke kelapa sawit. Ini menjadi suatu ancaman. Tantangan perkebunan kelapa sawit ini memang perlu kita rumuskan sedemikian bersama-sama pemerintah, juga mungkin yang terkait lah tentang perkebunan. Saya bagiannya menyikapi bahwa kita tentang tenaga kerja ini supaya anak-anak muda generasi ini bisa tertarik kembali, mau kembali ke kelapa sawit. Berbicara mengenai terwujudnya sawit yang berkelanjutan nih Pak. Kalau dilihat tadi berarti harapan Bapak pada pemerintah itu seperti apa Pak? Ya, harapan kita kepada pemerintah bahwa kelapa sawit ini kita sama-sama tahu suatu tanaman yang anugerah bagi bangsa kita. Terbukti ya, saya sendiri mengalami kesejahteraan dengan kelapa sawit ini. Jadi sekali lagi juga kepada pemerintah ya, untuk perkebunan ini bila perlu ada kementerian tersendiri supaya memang perkebunan bisa dikawal dengan ketat ya. Kami usul ada kementerian tersendiri untuk perkebunan ini. Baik, seperti itu. Pak Setiono, terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami langsung secara online melalui aplikasi Zoom dari Riau. Baik, terima kasih Bapak. Demikian acara pada hari ini, sampai jumpa di lain kesempatan dalam acara Wakil Rakyat Bicara Sawit.